Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anakku semua kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Putri di pembelajaran matematika kelas 5. Nah, pada pembelajaran kali ini Bu Putri akan menjelaskan atau melanjutkan materi yaitu tentang penjumlahan pecahan campuran. Nah, yang kemarin Bu Putri sudah menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sekarang akan dilanjutkan tentang penjumlahan pecahan campuran. Nah, penjumlahan pecahan campuran ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu ada penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi penjumlahannya sama-sama dengan pecahan campuran. Dan yang satunya lagi yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, dulu waktu kelas 4 anak-anak sudah mempelajari materi tentang pecahan atau macam-macam pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, sekarang kita mempelajari tentang penjumlahannya pada pecahan campuran. Oke, yang pertama ini penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Bagaimana sih langkah-langkahnya menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran? Nah, yang pertama diubah menjadi pecahan biasa dulu. Jadi pecahan campurannya kita rubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, disamakan penyebutnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bu Putri sudah menjelaskan bagaimana caranya kita menyamakan penyebut, yaitu dicari kelipatannya, setelah itu kita cari KPK-nya. Yang ketiga baru dijumlahkan, jadi setelah penyebutnya sama baru dapat dijumlahkan. Dan yang keempat, hasilnya nanti kita ubah ke dalam pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, 31/4 ditambah 21/5. Nah, di sini caranya yang pertama tadi kita rubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya merubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Nah, dulu kelas 4 sudah pernah Bu Putri jelaskan. Sekarang coba diperhatikan lagi. Nah, caranya adalah 3 dikalikan 4 dulu. Hasilnya berapa 3 dikali 4? Ya, hasilnya adalah 12. Setelah dikali, baru dijumlahkan atau ditambah dengan 1. Tadi 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 ditambah 1 sama dengan berapa anak-anak? Ya, sama dengan 13. Nah, bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya tetap. Jadi kalau di situ penyebutnya 4, berarti akan tetap 4. Jadi hasilnya adalah 13/4. Nah, sekarang pecahan campuran yang kedua juga kita rubah ke dalam pecahan biasa. 2 dikali 5, hasilnya 10. Setelah itu 10 ditambah 1, hasilnya berapa? Ya, hasilnya 11. Jadi karena di situ penyebutnya 5, jadi dapat dituliskan 11/5. Oke, langkah selanjutnya yaitu disamakan penyebutnya. Karena di situ adalah penyebutnya 4 dan 5, jadi kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Yaitu kita samakan menjadi 20.
Nah, di situ didapatkan 65 per 20 ditambah dengan 44 per 20. Setelah sama penyebutnya, baru kita jumlahkan. Jadi hasilnya 65 ditambah 44 adalah 109. Sedangkan penyebutnya adalah 20, jadi 109 per 20. Nah, karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, jadi dapat kita rubah ke pecahan campuran, yaitu sama dengan 109 dibagi 20. Hasilnya adalah 5, sisa 9. 9 ini sisanya sebagai pembilangnya. Jadi dapat dituliskan 5, 9 per 20. Itu adalah hasilnya. Contoh yang kedua, 1 per 5 ditambah 2 1 per 2. Nah, sama seperti tadi, kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. Jadi 1 dikali 5 sama dengan 5. Setelah itu dijumlahkan dengan 1. Jadi sama dengan 6. Karena di situ penyebutnya 5, jadi tetap penyebutnya ditulis 5. Jadi 6 per 5. Selanjutnya pecahan yang selanjutnya 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi bisa ditulis ke dalam pecahan biasa, yaitu 5 per 2. Setelah dirubah menjadi pecahan biasa, langkah selanjutnya yaitu disamakan penyebutnya. Karena di situ penyebutnya ada 5 dan 2, kita samakan penyebutnya jadi 10. Jadi didapatkan 12 per 10 ditambah 25 per 10. Setelah sama penyebutnya, baru kita jumlahkan, yaitu 12 ditambah 25, hasilnya 37, penyebutnya adalah 10. Jadi 37 per 10. Kita rubah ke dalam pecahan campuran, kita dapatkan 37 per 10. Nah, yang kedua adalah penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Langkah yang pertama, pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa. Sedangkan pecahan biasanya masih tetap. Selanjutnya baru disamakan penyebutnya. Setelah itu dijumlahkan, dan yang terakhir hasilnya nanti diubah ke dalam pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, kita langsung saja masuk contoh yang pertama. 1 per 2 ditambah 1 per 4. Nah, ini namanya penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Caranya tadi, pecahan campurannya kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 2 sama dengan 2. Setelah itu ditambah 1 sama dengan 3. Jadi didapatkan 3 per 2. 1 per 4 kita tuliskan lagi, masih kita tetapkan. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Karena di situ ada penyebutnya 2 dan 4, kita samakan penyebutnya jadi 4. Nah, didapatkan 6 per 4 ditambah 1 per 4. Setelah penyebutnya sama, baru kita jumlahkan. Jadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Penyebutnya tetap 4. Jadi kita dapatkan 7 per 4. Karena di situ pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka dapat kita rubah menjadi pecahan campuran, yaitu sama dengan 1/3 per 4. Contoh yang kedua, 3/5 per 7 ditambah 1 per 2. 3/5 per 7 kita jadikan pecahan biasa dulu, yaitu 3 dikali 7 sama dengan 21. Setelah itu 21 ditambah 5 sama dengan 26.
penyebutnya tetap 7. Jadi kita dapatkan 26/7. Pecahan 1/2 kita tulis lagi. Setelah itu baru kita samakan penyebutnya menjadi 14. Jadi kita dapatkan 52/14 ditambah 7/14. Setelah itu baru kita jumlahkan pembilangnya. 52 ditambah 7 hasilnya 59. Penyebutnya tetap 14. Jadi sama dengan 59/14. Kita jadikan pecahan campuran, hasilnya 3/14. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Putri tentang penjumlahan pecahan campuran. Untuk pengurangan caranya tetap sama, tinggal merubah tandanya saja. Nah, di sini yang terakhir Bu Putri ada tugas. Di situ ada 5 soal, yaitu tentang penjumlahan pecahan campuran tadi. Jadi silakan nanti dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Dan tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan kalian semuanya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Bu Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.